Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube LPPD Stit Togo Ambasari. Hari ini kita akan belajar tentang mengusap hoof atau sepatu. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan apa itu mengusap hoof atau sepatu, juga bisa memaparkan apa saja syarat-syarat kebolehan mengusap sepatu, dan bisa menjelaskan apa saja hal-hal yang dapat membatalkan pengusapan sepatu. Anak-anak, tahukah kalian apa itu huffain atau hoof? Huffain adalah alas kaki yang menutupi seluruh kaki hingga mata kaki. Pada biasanya, huffain itu terbuat dari kulit atau bahan lain yang memenuhi syarat tertentu. Dalam bahasa Arab, mengusap diistilahkan dengan mas, yaitu tangan dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Jadi, yang dimaksud dengan mengusap sepatu adalah membasahi sepatu dengan cara-cara tertentu, bagian-bagian tertentu, dan syarat-syarat tertentu sebagai ganti dari membasuh kaki ketika berwudu. Dalam Islam, mengusap sepatu merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh syariat ketika berwudu. Mengusap sepatu diperbolehkan ketika sudah memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, memakai sepatu dalam keadaan suci. Dalam artian, sepatu digunakan ketika sudah berwudu. Syarat yang kedua, sepatu yang dipakai menutupi kedua tungkai kaki sampai mata kaki dari berbagai sisi. Jadi, jika sepatu hanya menutupi tungkai kaki saja namun tidak menutupi mata kaki, maka tidak diperbolehkan mengusap sepatu. Syarat yang ketiga, sepatu yang dipakai harus melekat pada kaki tanpa diikat. Selanjutnya, syarat yang keempat, dapat melindungi dari masuknya air. Dalam kata lain, jika sepatu yang digunakan tidak tahan air, bisa kemasukan air, maka tidak boleh mengusap sepatu. Syarat yang kelima, sepatu yang dipakai tidak memiliki kerusakan yang parah sehingga dapat mempersulit pengusapan. Jadi, sepatu yang digunakan harus dalam keadaan bagus, bukan sepatu yang sudah rusak. Syarat yang terakhir, sepatu harus kuat digunakan untuk berjalan, bukan sepatu yang mudah rusak atau robek. Bagian yang diusap bukanlah seluruh bagian hoof, bukan juga bagian bawah hoof yang sering kita gunakan untuk menginjak tanah. Yang Islam ajarkan, yang diusap adalah bagian punggung hoof atau bagian atas hoof. Caranya, dengan meletakkan jari-jari tangan kanan di bagian depan sepatu sebelah kanan, sementara jari-jari tangan kiri di bagian depan sepatu sebelah kiri. Kemudian menarik keduanya ke pangkal tumit di atas kedua mata kaki sambil memisahkan jari-jarinya. Selanjutnya, waktu mengusap sepatu. Bagi mukim, waktu mengusap sepatu berlaku selama sehari semalam, sedangkan bagi musafir berlaku selama 3 hari 3 malam. Jadi, apabila sudah melewati jangka waktu ini, maka harus berwudu sebagaimana biasanya. Awal penghitungan jangka waktu dimulai selepas hadas setelah menggunakan sepatu. Contohnya, memakai sewaktu sholat duhur. Sebelum asar, wudu batal, maka penghitungan waktu bermula pada waktu asar. Kemudian, apa saja sebab-sebab yang dapat membatalkan hoof? Sebab yang pertama, segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu.
seperti buang air kecil, buang air besar, tertidur, kentut. Jika hal-hal itu terjadi, maka harus wudhu sebagaimana biasanya. Tidak bisa berwudhu dengan mengusap sepatu. Yang kedua, habisnya jangka waktu mengusap. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika sudah melewati masa waktu mengusap khuf, yaitu untuk mukim sehari semalam, untuk musafir 3 hari 3 malam, maka harus berwudhu secara normal. 3. Sepatu terbuka atau terlepas. Jadi keadaan sepatu harus utuh, tidak boleh rusak ataupun terlepas. Nah anak-anak, inilah penjelasan tentang mengusap sepatu ketika berwudu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.